terserah itu ada yang nggak setuju, kontroversi, gini-gini. Nah, ini pandangan secara spiritual Jawa begini saja. Dan ternyata nyata kalau kita bisa melihat itu. Ya nyata. Ya, ini kan apa yang di ya kalau hitungan ilmu Jawa itu karena kan ilmu berdasarkan kasus nyata, bukan keyakinan. Nah, tapi ada data yang bisa dianalisa, dan analisa ini dikupas bukan hanya dengan kecerdasan intelijensia, tapi juga dengan kecerdasan spiritual. Itu yang jauh lebih penting. Dan ternyata akurat. Ya lucu sih, lucu tenan ini perjalanan hidup Pak Prabowo ini lucu, tapi ini luar biasa untuk pelajaran sebenarnya. Oh itu, ini fenomena masalah Pilpres ini kalau kita kupas secara spiritual kayaknya banyak ya, Bi ya? Banyak. Parameternya banyak. Parameternya banyak. Nah ini saya penasaran, mungkin ada nggak nih? Ada hubungannya nggak? Fenomena pada saat deklarasi capres sama hubungannya dengan weton, Pi. Nah itu mempengaruhi nggak? Ada perhitungan khusus nggak antara si A atau si B, si paslon ini dia punya weton apa, dan saat dia mengumumkan diri sebagai capres atau diusung sebagai capres itu deklarasi. Oke, kita lihat ya. Sekarang kita lihat tanggal-tanggalnya dulu nih. Kita lihat wetonnya paslon 1. Anies itu lahir 7 Mei 69. Kalau dihitung wetonnya Rabu Kliwon. Rabu Kliwon itu 15. 15 itu tiba pati. Jadi kalau dia ingin meraih sesuatu, jalannya ke pati-pati. Berat. Dan itu kalau gagal ya memang mati kutu. Skakmat. Udah terkunci deadlock. Tapi kalau memang bisa berhasil ya sukses besar. Tapi kan ini perlu yang namanya kekuatan spiritual yang besar, terutama di Nusantara nih. Kalau hanya hubungannya dengan pekerjaan ya mungkin lebih mudah ya. Dan kamarokamnya juga kalau Anies ini hitungannya nuju pati. Terus kemudian untuk Caimin itu 24 September 1966 itu Sabtu Wage, Neptunya atau hitungan angkanya 13. 13 itu jatuhnya gedong. Gedong itu sebenarnya ya kesinungan apa kaya, nyunggi, terus kuat nyunggi derajat atau bisa menjadi seorang pemimpin bisa. Dan kalau digabungkan ini keduanya jadi gedong kaya. Dua pasangan ini. Terus kalau dilihat dari mendeklarasikan sebagai capres cawapres secara resmi itu tanggal 3 Oktober 2022. Itu jatuhnya Sabtu Legi, pas jatuhnya loro, itu hitungan Neptunya 14, jatuhnya loro atau sakit. Ya keloro-loro, jalan cerah menyakitkan hati. Kasihan ya. Iya nggak kasih ada, itu memang mungkin sudah dipersiapkan untuk kalah mudah-mudahan gitu. Jadi tetap semangat gitu. Nggak pakai hitungan sih dia ya. Nggak pakai hitungan aja, jadi ini jatuhnya loro atau sakit. Bisa sakit hati, bisa sakit secara fisik, bisa juga secara mental. Kemudian kalau dikaitkan dengan weton pelaksanaan Pilpres itu kan jatuhnya di Rabu Legi dengan Neptu 12. Itu pas 14 Februari. Ya, 14 Februari itu Rabu Legi. Neptunya 12 atau hitungan angkanya 12. Itu kalau di sini kan jatuhnya rezeki. Nah, di sini paslon ini kalau digabung kan gedong. Kan tadi Anies 15 Neptunya, Caimin 13. Itu kan jumlahnya 28. 28 ditambah pelaksanaan Pilpres Neptunya 12. Berarti berapa? 40. 40 itu tiba pati. Wah. Ya pas. Ya ini udah ada gadok yang pas, ini anggap aja hiburan ya, daripada kita main emosi apa dikit-dikit ini curang dan tapi nggak ada bukti, kan mending ngobrol gini aja malah menghibur gitu. Sekaligus kita belajar tentang ilmu weton Jawa, kebudayaan Jawa. Paslon 1 udah ya. Paslon 2 tanggal berapa yang ini Gibran itu? Kalau kita Gibran itu 22 Oktober.
22 Oktober. Malam hari ya. Malam Kalau hari. malam itu masuknya berarti besok 22 Oktober itu kan Minggu. Karena malam dikeluarkannya persetujuan berarti sudah masuk ke Senin. Berarti masuknya ini Senin Pahing. Kalau Senin Pahing itu neptunya 13. 13 itu gedong. Jadi kesinungan suge, kaya, juga kuat nyunggi derajat atau kuat kalau diberikan amanat untuk jadi pemimpin. Ini modal yang bagus ini. Tapi Papi yakin mereka nggak sadar soal ini. Hanya kebetulan saja, mungkin. Atau ya mungkin juga nggak kebetulan, mungkin ada sesuatu yang sudah mengarahkan. Memang pulung lah itu. Pulung beda dengan wahyu ya, dengan wahyu ke Prabon beda. Pulung itu berupa keberuntungan. Nah terus kalau kita lihat Prabowo Subianto itu 17 Oktober 51 lahirnya. Itu dia punya weton Rabu Pon, neptunya 14, jatuhnya loro atau kloro-loro. Jadi ya kita lihat kan Prabowo itu kan jalan hidupnya katanya kloro-loro ya, sampai terlunta-lunta itu. Ya terlepas dari kaya harta, sukses dalam militer tapi kan ada yang namanya perasaan terlunta-lunta atau lelakon hidup yang bikin terlunta. Misalnya pernah cedera parah saat perang di Timur ya kan. Timor Leste itu kan sampai cedera parah, itu udah kloro-loro. Karena ini kan kloro-loro terlunta-lunta atau sakit-sakitan itu kan bisa hati, bisa fisik. Fisik terpenuhi ini. Bahkan sampai sekarang kan masih cedera agak, maaf ya, kalau jalan kan agak pincang itu karena ada sisa cedera dulu. Nah, kalau ada orang yang melihat, oh itu karena stroke, ya saya nggak tahu persis sih. Tapi yang jelas itu memang ada bekas cedera saat misi perang di Timor Leste. Nah, sekarang dalam keluarga memang nggak harmonis ya, udah lama nggak punya istri juga kan. Itu kan bisa diartikan sebagai kloro-loro. Ya. Terus terhadap mertua juga pernah dianggap sebagai balelo melawan, bahkan dituduh kudeta dan lain. Entah benar apa enggak, tapi tuduhan itu mungkin juga tetap akan menimbulkan sikap kloro-loro kan. Sampai dia tuh sampai nyapres berapa kali itu Pak. Kadang kalau kita mikir dulu ya, kalau kita mikir wah nah aku kok nyapres sampai berulang-ulang kalah terus gitu ya malu ya. Sampai kan gitu kan. Tapi ya ini sekarang kita dapat pelajaran, ternyata kalau memang diniati dengan ketulusan hati semua itu bisa saja. Sing sapa temen tinemu. Sing sapa temen tinemu. Ya kan? Sing sapa temen tinemu. Nugroho kemeng ke Prabon. Nah itu pas dengan pupuh gambuh 57 bait 57 serat Widatama, karya yang Gusti Kang Wicaksono ngarsa dalam Sri Mangkunegara yang keempat. Ya, cocok di situ. Sing sapa temen ketemu. Akhirnya setelah loro-loro dia ini bahkan loro wirang ya kan, menderita dipermalukan kan, kalah terus. Bahkan yang terakhir sebenarnya ngelawan Jokowi itu kan udah pede banget kan, wah menang deklarasi bersyukur ya. Ternyata kalah gitu kan, itu juga termasuk loro wirang. Terlepas itu dari kelompok di sekitarnya yang nyetir kan, karena kan justru pada saat berpasangan dengan Sandiaga Uno itu kan, kalau Papi melihat Prabowo sudah berubah menjadi sangat emosional dan seperti boneka yang di setir orang gitu. Bukan Prabowo yang aslinya itu. Kemudian mulai kesini kan dapat pelajaran berharga ketika Prabowo itu dirangkul oleh orang yang membuatnya mungkin sakit dan sedih banget waktu gagal pemilu, yaitu Jokowi yang mengalahkan. Ternyata malah dirangkul, diterima. Itu mungkin pelajaran berharga buat Prabowo. Terus akhirnya kan sekarang kita lihat perubahannya memang banyak banget sih, jauh lebih sabar, dan selama kampanye ini kita belum pernah ada gertakan emosional itu. Kalau dulu kan gebrak ini emosional banget kan. Tapi sekarang kita lihat memang ada perubahan yang mungkin seiring dengan usia yang makin banyak ya, dengan kondisi fisik juga yang sudah tentunya kekuatannya sudah tidak seperti 5 tahun yang lalu. Terlepas dari semua keadaan yang kita bicarakan ya, kalau kita bicara tentang wetonnya keloro-loro ya memang
matching. Memang faktanya demikian. Artinya weton Jawa itu memang ya akurat. Tapi itu ingat ya, bukan berarti orang yang punya weton kloro-loro itu celaka, sengsara, sial, enggak. Tapi artinya gini, orang melewati jalan hidup kloro-loro, kalau bisa melewati semua itu, kuat menempuh jalan kloro-loro, terlunta-lunta sakit itu, pasti akan meraih kesuksesan besar. Dan kesuksesan besar itu akan berbeda dengan orang lain yang tidak menempuh jalan kloro-loro. Nah sekarang anggap saja jadi presiden ini karena unduh-unduhan, karena Prabowo ngunduh, karena setelah 25 tahun atau 20 tahun nyapres gagal terus. Ya mungkin itu bayaran dari alam atau gimana, anggap aja gitu, nggak mau pusing lah. Terserah itu ada yang nggak setuju, kontroversi, gini-gini. Nah, ini pandangan secara spiritual Jawa begini saja. Dan ternyata nyata kalau kita bisa ngeliat itu. Ya nyata. Ya, ini kan apa yang ya kalau hitungan ilmu Jawa itu karena kan ilmu berdasarkan kasus nyata. Bukan keyakinan, tapi ada data yang bisa dianalisa, dan analisa ini dikupas bukan hanya dengan kecerdasan intelijensia, tapi juga dengan kecerdasan spiritual. Itu yang jauh lebih penting. Dan ternyata akurat. Ya, ya lucu sih, lucu tenan ini perjalanan hidup Pak Prabowo ini lucu, tapi ini luar biasa untuk pelajaran sebenarnya. Bahkan sekarang kita lihat ya. Tapi tunggu, yang 13 tadi, si Gibran tadi. Oh, Gibran 13. Enggak, 13 itu deklarasinya. Tapi Gibran. Sebentar, ini wetonnya Gibran tadi kan 14. Bukan. Belum. Prabowo, wetonnya Prabowo 14. Gibrannya belum. Gibran itu 1 Oktober 1987, Kemis Legi 13. Waduh. Sama kayak ternyata sama wetonnya dengan saya. Kemis Legi 13. Tiba Gedong. Oh, Tiba Gedong. Kuat sugih, kesinungan kaya, dan kuat nyunggi derajat atau jika diserai tanggung jawab sebagai pemimpin. Tapi ini kalau digabung 14 dengan 13 jumlahnya 27. 27 itu jatuhnya rezeki. Berarti ini kalau digabung dua orang ini akan ngerejekeni ya, mudah-mudahan ya, terlepas dari dihujat banyak orang, sekarang masih dihujat ya. Tapi apapun yang terjadi ya harapan kita kan terbaik. Kalau sudah ada yang terpilih jadi presiden ya, kita kan harapannya akhirnya yang terbaik. Mosok celaka wae kono ben nanti Indonesia ikut celaka. Harapannya menjadi rezeki. Ya harapannya itulah, apapun nanti jadi pemimpin dari presiden Indonesia, tapi akan mendatangkan rezeki untuk Indonesia, untuk rakyat, apalagi untuk wong cilik. Itu aja harapannya. Kalau kita mau positive thinking, kalau kita mau fair, mau gentle, ngakui kalah gitu kan. Jagone Mas Pandu kalah toh. Jadi gentle aja kita. Ya mudah-mudahan jadi rezeki lah ini perkawinan antara Prabowo Gibran. Dan ini kalau dihadapkan dengan weton saat Pilpres, Rabu Legi jumlahnya 12. 12 itu kan rezeki. Sekarang kalau Prabowo Gibran kan 27 itu weton gabungan atau neptu gabungan antara Prabowo Gibran, ketemunya 27, jatuhnya rezeki. Terus Pilpres dilaksanakan 14 Februari 2024, wetonnya Rabu Legi, neptunya 12, berarti rezeki juga. 27 ditambah 12 ketemunya 39. 39 itu jatuhnya loro, keloro-loro. Jadi ketika Prabowo Gibran yang membawa gabungan rezeki tadi, tapi karena Pilpresnya di tanggal 14 ya mengalami keloro-loro atau terlunta, ya mungkin nanti selama menjadi presiden akan direcoki juga terus. Kayak zaman Jokowi dulu, atau mungkin malah lebih kenceng recokinya. Jadi kayak aral penghalang atau orang-orang yang ngisruh itu pasti akan lebih banyak. Itu yang akan membuat merasa terlunta-lunta, sakit ya. Tapi apapun yang terjadi, kalau memang siap menjadi presiden kan harus berani menghadapi segala macam tantangan. Tapi intinya ngerejekeni itu artinya bisa berhasil. Iya, ada rezekinya. Jadi ini akan membawa dampak rezeki ya. Kalau dalam urusan negara,
bangsa ya artinya ada kemakmuran yang akan tumbuh. Walaupun di tahun 2024 ini seperti yang disampaikan para leluhur akan semakin berat sampai akhir tahun ini karena berhubungan dengan cuaca, dengan situasi kondisi politik dan lain-lain. Ini berat, dan apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi politik dan ekonomi dunia yang makin berat. Efek dari adanya perang di dua tempat. Kalau kita ngitung-hitungan ya menarik. Gabungan Prabowo Gibran ditemukan dengan pelaksanaan Pilpres, jatuhnya loro-loro. Jadi ya itulah, nanti masih masa quick count aja udah diserang sana sini, ini kan loro-loro juga. Ya itulah artinya seperti itu. Ya inilah, ini kita hanya ingin menunjukkan ya bahwa hitung-hitungan soal weton Jawa ini tidak main-main, karena ya sebenarnya akurasinya cukup tinggi. Apalagi kalau dikaitkan dengan itu tadi, Suro Sesideman, Suro Tumuwuh. Siapa yang melanggar menerjang Suro Sesideman ya tenggelam, kayak kesedot pasir aja itu dan lenyap. Dan saat deklarasi Suro Tumuwuh ya memang benar bisa tumbuh, dan quick count-nya sekarang menang, tapi juga diiringi dengan tumbuhnya sesuatu yang negatif, yang buruk, karena ada serangan sana sini dan lain. Kemudian ada kontroversi keputusan MK, ada tuduhan politik dinasti itu. Ya sebenarnya kalau ngomong-ngomong dinasti, semua partai itu semuanya dinasti, kecuali Golkar. Yang paling fair tidak ada politik dinasti sebenarnya di Golkar. Tapi kan kalau di daerah pemilihan daerah kan masih aja tuh. Ya itu kalau di daerah itu mah semuanya, tapi untuk yang pusat itu yang paling tidak dinasti ya Golkar. Tapi kalau yang lain ya semuanya. Demokrat sama aja, Demokrat apalagi itu. Jadi kalau kita melihat partai politik, ke atasnya personal banget, dimiliki oleh keluarga. Ya keluarga Mega, keluarga SBY, keluarga siapa lagi, dulu ada hampir jadi keluarga Yusril, tapi terus hilang itu PBB. Nah ini kayaknya menarik itu untuk yang paslon 3 ini. Pak Ganjar itu lahirnya 28 Oktober 1968, motonya Senen Wage, 8 itu Sanggar Waringin, 8 itu kan gedong kecil ya. Kalau Gibran tadi 13 juga gedong, tapi gedong lebih besar. Untuk Pak Mahfud itu 13 Mei 1957, Senen Pon, jumlahnya 11, jatuhnya Sri. Sri itu artinya dalam pergaulan bagus, banyak yang seneng, ya relasinya banyak. Ini 8 tambah 11, ini kalau kita gabungan neptu atau jumlah weton dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu kan Pak Ganjar 8, Pak Mahfud 11. Jumlahnya Senen Pon itu 11, Senen Wage 8. Berarti kalau digabung 19 itu jatuhnya loro atau sakit. Artinya ya ini kalau digabung antara Pak Ganjar dengan Pak Mahfud itu jatuhnya keloro-loro atau terlunta-lunta. sakit hati atau sakit fisik, tapi kalau fisik enggak ya berarti sakit hatinya. Nah ini kalau gabungan 19 paslon ini, kalau digabung kedua weton antara capres dan cawapresnya paslon 3 ini kan 19, jatuhnya loro. Kalau kita lihat dari deklarasinya itu tanggal 21 April ya, tanggal 2023. 21 April itu PDIP mengumumkan Ganjar. Nah itu yang penting itu. 21 April kan mengumumkan resmi. PDIP mengumumkan. Nah ini bisa dihitung kalau resmi 21 April 2023 itu kalau dilihat wetonnya itu Jumat Pahing, Jumat 6 Pahing 9, jumlahnya jadi 6 dan 9 15 itu artinya tiba pati. Waduh. Artinya simpul mati, kepatu deadlock, kepati-pati. Kalau paslon 1 tadi digabung itu 28 gedong. Paslon 2 kalau digabung 27 rezeki. Kalau paslon 3 kalau digabung tiba pati. Ini dari gabungan aja ini yang paling jelek sebenarnya paslon nomor 3. Terus sekarang kalau kita gabungkan dengan pelaksanaan Pilpres yang jatuhnya Rabu lagi,
Neptunya 12. 12 tambah 15, 27. Ya. Nah, artinya ini kan rezeki. Walaupun tidak jadi Tibopati, dan hasilnya juga kelihatan kan paling rendah. Untuk quick count saat ini paling rendah. Walaupun kalah dan paling kalah, bahkan dengan paslon nomor 1 aja untuk sementara ini aja udah hampir separuh selisih suaranya. Kan antara 14-15% dengan 24. Ini masih ada lumayannya. Pilpres dilaksanakan pada Rabu lagi dengan Neptu 12 atau rezeki. Kalau digabung jumlahnya 27 rezeki. Artinya walaupun gagal nyapres, walaupun hasilnya juga paling rendah, itu artinya ikut Pilpres ini keduanya mendapatkan rezeki. Ya nggak tahu rezekinya apa, ya mungkin berupa hadiah atau tondo tresno atau hiburan atau apa. Tapi yang jelas atau bukannya ini PDIP jadi rezeki tetap aja dia. Ya itu artinya mungkin rezekinya tetap berupa suara PDI tetap unggul. Itu bisa juga diartikan. Atau yang dapat rezeki Pak Ganjar dan Pak Mahfud aja, itu juga bisa. Ya bisa diartikan begitu. Kalau kita lihat dari semua hitungan ini tadi, ya akurasinya memang dekat sekali dengan fakta atau kenyataan. Inilah yang mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, dan ya setidaknya menjadikan kita semua itu makin percaya bahwa ilmu hitung-hitungan weton peninggalan para leluhur ini nggak main-main, bukan ilmu sembarangan dan murahan, tapi ilmu yang memang benar-benar punya nilai yang tinggi. Jadi jangan pernah menyepelekan soal weton dan hitung-hitungannya. Itu akurat sekali.